Halo, perkenalkan nama saya Hendrat Namusar Putra. Saya dari Pendidikan Teknik Informatika Komputer Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas saya pada mata kuliah pengantar jaringan komputer, di mana pada video ini saya akan membahas sedikit tentang jaringan komputer, mulai dari pengertiannya, sejarahnya, dan jenis-jenisnya. Kalau begitu kita masuk ke materi yang pertama, pengantar jaringan komputer. Sebelum masuk ke pengertian, kita flashback dulu ke 3 abad sebelumnya, di mana 3 abad sebelumnya itu ditandai dengan berbagai dominasi yang berbeda. Misalnya pada abad yang ke-18 itu didominasi oleh perkembangan sistem mekanik yang mana mengiringi perkembangan teknologi atau revolusi industri. Kemudian pada abad 19 ditemukan mesin uap yang menyebabkan zaman tersebut dikatakan sebagai zaman mesin uap. Lalu pada abad ke-20 teknologi radio, TV, dan media distribusi informasi mulai mendominasi abad tersebut. Hingga komputerlah yang memegang kendali pada abad tersebut. Dan hingga pada abad yang sekarang, yaitu pada abad 21, di mana teknologi jaringan komputer global sudah mampu menjangkau seluruh wilayah dunia. Makanya pengembangan dalam sistem teknologi yang digunakan, penyebaran informasi melalui internet, peluncuran satelit komunikasi, dan perangkat komunikasi wireless itu menandai awal dari abad milenium. Sebenarnya, mari kita masuk ke pengertian, mulai dari apa itu jaringan komputer dan mengapa jaringan komputer tersebut ada. Nah, yang pertama ialah pengertian singkat dari jaringan komputer itu sendiri, di mana seperti yang tertera pada layar, jaringan komputer itu adalah seperangkat komputer otonom yang saling terhubung secara eksplisit, sehingga dapat saling bertukar informasi atau data dan berbagi satu dengan yang lainnya. Itu menurut Tannenbaum pada tahun 1996. Kemudian untuk konsep jaringannya sendiri, hubungan atau komunikasi antara dua peralatan itu biasanya tidak praktis, dikarenakan peralatan yang terpisah jauh atau jumlah peralatan yang banyak memerlukan jumlah koneksi yang sangat besar dan tidak praktis. Itu terjadi pada saat era Perang Dingin, di mana pada saat ingin menginformasikan suatu data atau suatu informasi atau menyalurkannya, itu dibutuhkan proses yang sangat panjang dan rumit. Oleh karena itu, pada saat itu terbentuklah suatu pertanyaan, bagaimana cara untuk menyampaikan informasi tersebut dengan cara menyalurkannya, tetapi dengan waktu yang sesingkatnya. Maka dari itu, dimulailah dengan konsep jaringan komunikasi. Untuk definisinya sendiri itu dikatakan oleh Cisco adalah sebuah jaringan yang merujuk kepada dua atau lebih yang tersaling terkoneksi kepada komputer yang saling membagikan bahan data. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian jaringan komputernya. Kemudian dalam jaringan komputer tersebut terdapat sebuah koneksi, di mana menurut sumber datanya itu ada banyak jenis koneksi. Namun pada materi kali ini kita akan membahas tentang koneksi peer-to-peer dan client server. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita hanya akan membahas jaringan berdasarkan sumber data, di mana hanya ada dua, yaitu peer-to-peer dan client server. Untuk pengertiannya sendiri, client server itu, seperti yang dapat teman-teman baca sendiri, itu berasal dari kata serve yang berarti komputer yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan permintaan dari klien. Nah, di mana biasanya terdapat satu buah komputer yang dijadikan sebagai host atau dijadikan sebagai bahan tumpuan atau beban kepada komputer-komputer lain di sekelilingnya. Berbeda dengan peer-to-peer, di mana jenis jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi sebagai server atau klien, di mana semua komputer itu dapat berperan sebagai server atau klien tanpa adanya rasa permanen. Kurang lebih seperti itu untuk client servernya atau jaringan yang terkoneksinya. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai jaringan komputer dan sistem terdistribusi, di mana sebenarnya keduanya ini sama. Namun, seperti pada slide, apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaannya adalah di mana jaringan komputer salah satunya itu menggunakan metode peer-to-peer atau client server, di mana sistem terdistribusi hanya menggunakan metode tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama. Sebenarnya masih banyak lagi untuk perbedaan dari kedua ini, namun perbedaan utamanya itu terletak pada perangkat lunaknya itu, khususnya pada sistem operasi, di mana perangkat lunak itu menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaannya, teman-teman dapat baca pada buku pengantar jaringan komputer
dengan ISBN 979763003X atau teman-teman dapat melihatnya pada pojok kiri bawah slide. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, kira-kira bagaimana sejarah dari komputer dan jaringan? Atau apa itu komputer? Apa itu jaringan? Dan pasti ketika kita membahas sebuah jaringan, kita tidak lepas dari yang namanya web dan internet. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Jadi untuk sejarahnya sendiri, komputer itu berasal dari bahasa Latin yang artinya perhitungan, di mana memang pada awalnya komputer itu digunakan sebagai mesin hitung dan pertama kali dirancang oleh Howard J. Aiken yang mana bekerjasama dengan IBM untuk mengembangkannya. Sementara jaringan itu mulai dikembangkan pada tahun 1950-an ketika jenis komputer itu sudah mulai membesar. Makanya dibutuhkan suatu koneksi atau suatu jaringan yang dapat mencakupi hal tersebut. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama time sharing system. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan komputer pada lapis aplikasi. Sementara untuk internet dan web sendiri itu dimulai pada tahun 1957, di mana internet yang dikembangkan oleh ARPA dari Department of Defense dikembangkan lagi hingga pada tahun 1981, BitNet mulai beroperasi, dan seterusnya hingga pada tahun 1992, Universitas dari Kanada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah World Wide Web yang dilanjut pada tahun 1995 untuk aplikasi komersial. Begitupun seterusnya hingga pada sekarang yang kita kenal dengan internet dengan web yang luas. Kemudian untuk sejarah Indonesia, sejarah jaringan komputer di Indonesia sendiri itu sebenarnya cukup banyak. Namun pada slide ini atau materi ini saya hanya menyingkatnya yang penting-penting saja. Di mana dimulai pada tahun 1967, di mana pada komputer saat itu adalah suatu barang yang sangat susah dimiliki. Dan adapun orang yang memilikinya itu hanyalah pemerintah dan industri yang sangat besar yang membutuhkan memang sebuah perangkat untuk mendistribusikan produk mereka. Namun, karena banyaknya permintaan dari masyarakat dan tingginya juga rasa penasaran, maka pada tahun 1990, mulailah diperkenalkan PC dan jaringan komputer pun mulai dikenal oleh masyarakat umum. Namun karena pada saat itu memang terkendala pada perkembangan, jadi hanya koneksi lokal area network atau LAN yang dihubungkan atau menghubungkan lembaga pendidikan dengan lembaga pemerintahan. Kurang lebih seperti itu untuk sejarah singkatnya di Indonesia. Begitupun juga jika ingin teman-teman membuatnya lebih panjang atau lebih lengkap, teman-teman dapat membuka buku yang linknya atau judulnya sudah saya letakkan pada kiri bawah slide. Kita lanjut ke bagian tujuan atau manfaat jaringan komputer. Oke, untuk resource sharing-nya sendiri itu bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data, bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruhi oleh lokasi dan resource pemakai. Kemudian untuk high reliability atau keadaan tinggi yang diperoleh karena ketersediaannya sumber daya alternatif. Misalnya semua file yang dapat disalin ke dalam sebuah mesin sehingga bila salah satu mesin mati, mesin lain dapat menggunakan data tersebut. Dan yang terakhir ialah untuk menghemat uang, di mana komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibanding dengan komputer yang lebih besar. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan mengganti komputer mereka dengan komputer yang lebih kecil atau makro untuk menghemat uang. Karena pada dasarnya konsepnya sama, kinerja mereka juga sama. Jadi mereka atau perusahaan-perusahaan tersebut mencoba mengganti ke komputer yang lebih kecil. Untuk tujuan utama dari jaringan itu pada suatu perusahaan hanya itu saja. Kemudian lanjut kepada pemakaian itu sendiri. Oke, masalah-masalah sosial yang timbul karena jaringan komputer seperti yang kita tahu tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Contoh yang paling umum, kita sering melihat banyaknya konten-konten 18+ yang dilihat oleh anak kecil, entah itu yang berhubungan dengan seks, pembunuhan, ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita akan membahas mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan kalau untuk solusinya sendiri dapat teman-teman cari tahu sendiri. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang kita tahu tidak akan terelakkan. Itu disebabkan karena internet dapat digunakan oleh semua kalangan, tidak memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Jadi, siapapun dapat mengakses apapun. Itu adalah dasar dari internet. Namun,
Untuk kali ini karena kita telah di-upgrade, internetnya telah di-upgrade sehingga terdapat batasan usia, yang mana tidak sembarang orang dapat mengakses konten-konten tertentu. Kemudian, penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, seperti pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas-batas norma kehidupan. Tetapi, kesulitan mulai muncul bila suatu situs internet mempunyai topik yang sangat menarik, seperti pertentangan agama, seks, dan lain-lain. Hal ini memicu rasa penasaran seseorang yang tinggi, sehingga membuat mereka merasa tertarik dan mengklik situs tersebut. Dan yang terakhir, bentuk pesan itu tidak terbatas hanya pada tekstual saja. Bisa juga terdapat foto berwarna dengan resolusi tinggi atau bahkan video klip yang dapat dengan mudah disebarkan melalui jaringan komputer. Maka dari itu, saya ingatkan kepada teman-teman, jejak digital itu atau rekam digital sangat berbahaya. Bahkan ketika kita sudah menghapus foto yang pernah kita upload, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang telah men-save-nya, lalu mendownloadnya, lalu menyimpannya di device mereka. Sehingga kita tidak pernah tahu siapa saja yang telah mengakses konten tersebut atau sesuatu yang kita upload tersebut. Maka, bijaklah dalam berinternet. Lanjut untuk ke jenis-jenis jaringan. Mana jenis-jenis jaringan ini ada LAN, ada WAN, dan ada WAN. Apa perbedaannya dan mengapa ketiga tersebut dibedakan menjadi 3? Kita akan bahas satu-satu mulai dari LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah, di mana jaraknya itu tidak lebih dari 200 meter. Sementara untuk MAN itu meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah seperti provinsi atau negara bagian. Dan yang terakhir yang lebih besar adalah WAN atau Wide Area Network, di mana batasan pada jaringan ini itu sudah meliputi wilayah atau otoritas negara lain, bukan hanya kota, bukan hanya kabupaten, tapi negara lain. Itu biasa dihubungkan menggunakan satelit ataupun fiber optik. Nah, demikian saja presentasi saya hari ini. Kurang dalam yang memaafkan. Saya Hendratno, undur diri. Terima kasih.